Saudara-saudara, masih seputar Elia Mayron yang lagi viral. Jadi kan kemarin kita tahu bahwa salah satu channel podcast besar di Indonesia, itu podcastnya Dr. Charlie, itu udah mengundang Elia untuk datang membahas topik yang lagi viral atau lagi hangat di Timur Tengah, yaitu konflik Israel dan Palestina. Nah, saya ingat waktu itu belum 3 hari kalau nggak salah. Video itu udah ditonton oleh 2 juta orang lebih, dan tentu itu adalah sebuah ledakan yang besar. Dan di video ini saya mau memperdengarkan kepada kalian voice note Dr. Charlie pasca viralnya video itu kepada Elia. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, bahwasannya voice note ini saya temukan di grup WhatsApp, diteruskan oleh salah satu anggota sebuah grup WhatsApp. Dan sebenarnya kalau didengar, harusnya VN ini itu bersifat privat dan gak bisa disebarluaskan secara terang-terangan. Maka dari itu, di video ini saya akan mensensor nama seseorang yang disebut dalam voice note ini. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama. Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih, dan kita perdalam tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datang. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Oke teman-teman, itulah VN-nya. Jadi jelas ya, itu kalau didengar sangat mirip. Bahkan saya percaya itu adalah suara Dr. Charlie. Saya juga percaya itu benar-benar voice note-nya Dr. Charlie kepada Elia. Saya pribadi nggak tahu ya kenapa ini sampai beredar luas. Bisa jadi Elia mengirim kepada seseorang atau beberapa orang, dan mereka sebagai pihak ketiga kemudian yang menyebarluaskan tanpa meminta izin dahulu kepada Elia sebagai pihak kedua. Nah, di dalam rekaman itu kita mendengar pertama Dr. Charlie itu bersyukur bahwasannya Elia bisa mewartakan Injil lewat podcastnya Dr. Charlie. Kemudian Dr. Charlie itu seperti memberikan tawaran untuk mengangkat sebuah isu, yaitu tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa. Katanya kemudian terkait hal itu, Dr. Charlie pengen datangin seseorang yang namanya gua sensor tadi. Dan menurut dokter, itu topik yang bagus. Saya pribadi nggak jelas ya soal apakah Elia akan diundang bersama, hadir bersama-sama dengan nama yang disebut tadi, ataukah nama yang disebut itu, yang disensor itu diundang dulu, kemudian setelah itu baru diundang Elia, jadinya podcast terpisah gitu. Kita nggak tahu. Intinya lewat rekaman ini kita jadi sedikit punya pengetahuan informasi terkait dunia apologetika yang sekarang lagi viral oleh sosok Elia ini. Bahwasannya mungkin minggu depan atau beberapa hari kemudian akan ada perbincangan di podcastnya Dr. Charlie membahas Yesus Kristus dan Nabi Isa oleh sosok yang disensor itu bersama dengan apologet kita, Sang Elia. Kita doakan agar lewat Elia banyak orang di bawah mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini buat kalian kelompok yang udah aku sebut di videoku yang ini, yaitu kalian yang menghalalkan darah Elia. Saya mau bilang, kalian itu jangan karena hal-hal seperti ini kemudian menaruh kebencian kalian itu kepada Elia ataupun kepada Dr. Charlie. Kalau nanti lewat Elia di dalam podcastnya Dr. Charlie, itu banyak orang yang menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa kalian gak bisa marah sama Dr. Charlie ataupun Elia? Alasannya adalah karena bicara iman itu adalah bicara tentang hak pribadi seseorang. Setiap orang berhak memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing, menurut keyakinan pribadi, bukan menurut suruhan orang tua, bukan menurut si A, si B, dan si C, tapi menurut keyakinan pribadi. Hal ini ibarat percintaan. Kita nggak bisa paksa seseorang untuk mencintai kita. Kalau ada orang mencintai kita, itu hak dia. Soal kita mau menerima cintanya atau tidak, itu urusan nanti.
Tapi tentang mencintai kita, itu hak seseorang. Begitu juga orang mau mencintai Tuhan yang mana, itu adalah hak seseorang. Saya pribadi nggak mau kalau ada orang yang memaksa saya untuk mencintai seseorang yang tidak saya cintai. Saya yakin Tuhan pun demikian. Tuhan nggak mau kita paksa seseorang untuk mencintai Tuhan yang dia nggak cintai. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sebuah agama, meninggalkan sebuah Tuhan, dan menjadi percaya pada Yesus, kita jangan marah, ya. Karena saya yakin Tuhan yang dia tinggalkan pun itu akan membiarkan saja. Ya udah, kalau kamu cinta sama yang lain, kalau kamu cinta sama pribadi yang lain atau orang lain atau Tuhan yang lain, silakan. Saya pribadi sebagai manusia nggak mau mendapatkan cinta karena dipaksa. Jadi ada perempuan cinta sama saya karena saya paksa dia, ancam dia, itu kan saya nggak mau gitu. Saya yakin Tuhan yang sejati pun itu nggak mau kalau orang bertahan sama Tuhan itu karena dipaksa. Harusnya orang mencintai Tuhan karena keikhlasan. Jadi kalau ada orang yang tinggalkan sebuah agama menjadi percaya Yesus, kita nggak boleh marah orang itu. Jadi teman-teman, kalau Elia dan dokter bicara tentang Yesus, kemudian ada orang-orang menjadi percaya pada Yesus, itu adalah hak dari orang itu. Yang memutuskan untuk percaya sama Yesus itu bukan pihak Elia ataupun dokter. Mereka hanya membicarakan apa yang perlu dibicarakan mengenai topik-topik yang memang lagi hangat di medsos. Kalau nanti lewat pembicaraan mereka ada yang tinggalkan agama non-Kristen dan ikut agama Kristen, itu bukan kesalahan urusan atau karena paksaan dari pribadi Elia ataupun Dr. Richard gitu loh. Kami orang Kristen meyakini bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah Tuhan yang bekerja lewat Roh Kudus di dalam hati seseorang yang mendengar Injil. Makanya kami kalau ada yang masuk Kristen, kami nggak bisa paksa, kami nggak bisa ancam. Kami tahu itu adalah anugerah Tuhan bagi orang itu. Begitupun kalau ada yang ingin keluar dari Kristen, kami nggak akan ancam-ancam dengan membunuhnya, menghalalkan darahnya, enggak. Karena kami tahu bahwa ketika seseorang Kristen meninggalkan agama Kristen, itu berarti orang itu bukanlah orang yang termasuk dalam bilangan orang pilihan. Dia memang dari kecil meskipun masuk gereja, dibaptis, ikut perjamuan dan sebagainya, dia bukan orang pilihan. Semua itu dilakukan hanya semata-mata karena kebiasaan. Jadi kalau dia tinggalkan kekristenan, secara manusiawi kita sedih memang. Tapi secara rohani kita selalu bisa menerima hal itu sebagai tanda untuk dia bahwa memang dia bukan orang yang Tuhan pilih sebagai umatnya. Dan kita gak bisa memaksa ataupun mengubah kehendak Tuhan. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Oke guys, jadi sekian video saya teman-teman. Kita doakan Elia dan Dr. Chadli dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang telah dipilihnya semenjak semula, yang akan dimenangkan pada saat mereka mendengar Injil lewat Elia di dalam podcastnya Dr. Richard. Tuhan berkati teman-teman. Shalom.